أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan kajian rutin Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar. Buku ini insyaallah akan membantu kita untuk memahami sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita akan terbantu untuk mengenal teladan kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh yang baik bagi kalian. Demikian pula dengan belajar sirah nabawiyah akan membantu kita untuk mengetahui timbangan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk. Karena Nabi SAW adalah panutan kita. Ya, ketika dia salah, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur atau meluruskan kesalahan beliau. Baik, demikian pula dengan memahami sirah nabawiyah akan memudahkan kita untuk memahami Islam. Karena Islam ini adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan yang beliau bawa adalah sirah, sejarah kehidupan beliau. Nah, kita bisa memahami akidah yang benar, kita bisa memahami akhlak yang benar, fikih yang benar, itu ketika kita mempelajari sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bisa mempelajari metode yang benar di dalam berdakwah dengan mempelajari sirah nabawiyah ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan terakhir ya adalah tentang tentang kejadian sebelum lahirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kejadian sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa datangnya tentara bergajah yang menyerang Ka'bah. Baik. Dan sekarang kita masuk kepada Al-Maulid atau kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ada yang membaca? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullah, al-maulidu wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syabbi bani Hashimin fi Makkah sabihatan yawm isnaini sabihata yawm isnaini at-tasi wa yuqalu as-thaniya asyra min syahri Rabiul Awwali amal fili wat tarikhul awwalu asahhu was tsani ashharu wa huwa yuwafiqul yawmal tsani wal ishrun min syahri April sanata khamsati mi'atin wa wahidatin wa samanina miladiyah. Al-Maulid, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syu'abi bani Hashim di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kampung Bani Hashim, di perkampungan Bani Hashim di kota Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ini dari keluarga Hashimiyah. Memang keluarga Hashimiyah, dari keluarga Hashimiyah berarti dia adalah keturunan dari Hashim bin Abdi Manaf. Ada juga namanya Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ini adalah keturunan dari Al-Muttalib
yang juga putra dari Abdul Manaf, ya. Dan Al-Muttalib inilah, dari situlah Imam Syafi'i rahimahullah itu nasabnya sampai ke Bani Al-Muttalib, sampai kepada Al-Muttalib. Berarti saudara dari siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya Hashim. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di perkampungan keturunan Hashim atau Hashimiyah di kota Mekkah. Kapan beliau dilahirkan? Sabihata yaumil itsnain. Dilahirkan pada subuh hari Senin. Jadi hari Senin itu hari-hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sehingga salah satu alasan kenapa Nabi berpuasa di hari Senin karena itu adalah hari di mana beliau dilahirkan. Ya, di mana beliau dilahirkan. Nah, ini dijadikan sebagai dalil sebagian orang bahwa memperingati ya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang Nabi lakukan. Padahal Nabi melakukan itu setiap hari apa? Senin. Ya, kalau mau memperingati kelahiran Nabi ya setiap hari Senin harusnya. Bukan setahun sekali ya. Setiap hari Senin. Nah, ini tentunya pendalilan yang keliru ya. Baik. Jadi Nabi SAW dilahirkan di hari Senin. Makanya salah satu yang dilakukan Nabi ya adalah berpuasa di hari Senin itu karena itu hari adalah hari beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Baik. Nah, itulah cara yang benar kalau ingin benar-benar kita bilang memperingati kelahiran Nabi, ya sudah tiap hari Senin kita puasa. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di hari Senin ini pada at-tasi' berapa at-tasi'? 9 ya. Pada tanggal 9 wa yuqalu ats-tsaniya asyara, ada juga mengatakan 12 min syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Jadi ada beberapa riwayat tentang tanggal kelahiran Nabi. Ada mengatakan tanggal 9, ada mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau Rabiul Awal sepakat. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Cuma tanggalnya tanggal berapa? Nah, yang kita kenal selama ini tanggal berapa? Tanggal 12. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, ya, disebutkan amal fil itu terjadi pada tahun terjadinya peristiwa penyerangan tentara bergajah. Wat tarikhul awal, kalender atau tanggal yang pertama, asah, dia lebih sahih, lebih kuat. Dengan pembuktian tentunya, dengan pembuktian pengalenderan, ya, penanggalan. Ini dilakukan oleh orang-orang ahli tentunya, oleh muarrikh, orang-orang yang ahli sejarah. Kalau menggunakan metode penanggalan, maka tanggal 9 ini lebih kuat. Itu yang paling kuat atau lebih sahih kata penulisnya. Nah, wathani asyhar. Adapun tanggal 12 Rabiul Awal ini yang lebih terkenal. Jadi sisa pilih, mau yang lebih terkenal atau yang lebih kuat. Nah, gitu. Kalau mana yang lebih terkenal? Tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya hampir rata-rata kalau ditanya tanggal berapa Nabi lahir, semua atau kebanyakan mengatakan tanggal 12. Jarang yang mengatakan tanggal 9. Nah, tanggal 9 ini lebih kuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Dan beliau mengatakan wa huwa yuwafiqu yaumats tsani wal 20 min syahri April sanata 71 ba'da 500. Jadi tanggal 9 itu bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571. 571. Berapa tahun itu? Sekarang tahun berapa? 2021 ya. Kalau 571 berarti sudah berapa tahun? Berapa? 1400? Beda memang pedagang dengan bukan ya. Insya berhitung, Masya Allah ya. Tayyib ya. Jadi 1450. Masya Allah. 1450. Berarti sudah lama sekali ya. Sudah 1000 tahun yang lalu. 1400. Berarti berapa abad itu? 14 abad. Ya, 14 setengah ya. 14 setengah. Baik. Jangan sampai lolos yang setengah ya. Nah, jadi 14 setengah. 14 setengah abad. Nah, dilahirkanlah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini kebahagiaan. Karunia seorang manusia adalah ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu diawali dengan kelahiran beliau. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim min ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Coba Allah sebutkan.
Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi diutusnya Nabi itu anugerah besar bagi kita. Makanya ini sangat disayangkan kalau anugerah besar ini kita tidak syukuri. Maksudnya, diutusnya Nabi apa yang beliau bawa? Risalah. Dan kita tidak berusaha untuk mempelajari risalah tersebut. Sangat rugi kita. Sangat rugi sekali. Karena itu anugerah besar yang Allah berikan. Maka kelahiran Nabi sebuah anugerah besar. Dan kelahiran Nabi ini ditandai dengan banyak keanehan-keanehan atau mukjizat-mukjizat yang luar biasa ya, yang ditunjukkan di dalam beberapa riwayat dari Sirah Nabawiyah. Baik. Sekarang kita lihat ya beberapa mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayo dilanjut lagi. Thumma qala al-muallifu rahimahullah wa kanat qabilatuhu ay dayatuhu asy-Syifa'u bintu Amrin ummu Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu. Walamma waladatu ummuhu kharaja minha nurun adaat lahu qusur asy-Syami wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kanat qabilatuhu, dan apa qabilah? Wa kanat, na'am, bisa qabalatsu, bisa qabilatuhu. Wa kanat qabalatsu ay daniyatuhu asy-Syifa bintu Amr ummu Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang menjadi bidan ya, yang menangani kelahiran beliau itu, yang menyambut ya, qabala kan menyambut ya, yang menyambut atau melayani atau apa istilahnya, menjadi bidan ya, bahasa kita itu bidan ya. Bidannya Rasulullah pada saat itu adalah Syifa bintu Amr. Syifa bintu Amr. Siapa Syifa bintu Amr? Dia adalah ibunda dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang terkenal. Abdurrahman bin Auf ya, seorang sahabat yang ahli dalam masalah apa? Ya, perdagangan. Ahli dalam masalah perdagangan. Masya Allah, kalau dia menjual, Masya Allah selalu untung ya. Beliau adalah ahli dalam perdagangan. Ya, baik. Tanpa riba, tanpa sita, perumahan kapang ya. Ya. Jadi Masya Allah ya, beliau tuh kalau menjual, untung dia. Makanya ketika, ini cerita Abdurrahman bin Auf, ketika ditawari oleh orang Ansor yang sangat cinta kepada beliau, dan orang Ansor yang cinta kepada seluruh orang-orang muhajirin secara umum, maka Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang ditawari oleh orang Ansor ini, ya, pertama, ditawari hartanya. Dia adalah orang terkaya di Madinah. Dia bagi dua, kita bagi dua harta, kamu setengah, saya setengah. Kemudian yang kedua ditawari istrinya. Istrinya 2 orang, ya kalau dia suka salah satunya diceraikan, nanti Abdurrahman bin Auf bisa menikahinya. Insya Allah, kalau kita bilang apa? Tunggu apa lagi ya? Ternyata Masya Allah Abdurrahman bin Auf nggak terima itu. Dia nggak menerima. Ya, bukan berarti dia nggak menghormati sahabatnya ini dari orang Ansor ini. Tapi dia ingin berusaha sendiri. Dia cuma bilang, tunjukkan saya di mana pasar. Dullani ainas suq, tunjukkan saya di mana pasar. Seperti itu. Jadi Masya Allah ya, ini Abdurrahman bin Auf. Nah, ibunya Abdurrahman bin Auf namanya siapa tadi? Asy-Syifa bintu Amr. Itu nama ibunya. Ternyata ibunya seorang bidan yang biasa menangani kelahiran. Nah, termasuk kelahiran Nabi Muhammad SAW ditangani langsung oleh Asy-Syifa bintu Amr, Ummu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, kemudian disebutkan oleh penulis di sini, walamma waladathu ummuhu, ketika ibunya Rasulullah, siapa ibunya Rasulullah? Aminah bintu baru pekan lalu loh. Aminah bintu Wahab ya. Nah, ketika ibunya Aminah bintu Wahab ini, Masya Allah, melahirkan putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja minha nurun. Keluar dari ibunya ini cahaya. Ini bukan kayak orang sekarang seakan-akan dia halusinasi ya. Ini benar terjadi. Cahaya keluar dari ibunya itu. Dan ini disebutkan di dalam beberapa riwayat ya. Keluar cahaya dari ibunya.
Apa yang terjadi dengan cahaya itu? Adha'at lahu qusur Syam. Cahaya tadi menyinari istana-istana negeri Syam. Ya, dia menyinari istana-istana negeri Syam. Jadi ketika ibunya mengandung, ada beberapa kejadian yang disebutkan dalam beberapa kitab yang lain. Pertama, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah Muhammad adalah seorang yang dijaga oleh Allah. Pertama, ibunya menikah dengan bapaknya Rasulullah. Siapa bapaknya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Menikah itu dengan pernikahan yang sah. Waktu itu di zaman jahiliyah, pernikahan itu macam-macam bentuknya. Dan semuanya dianggap oleh orang jahiliyah sah. Termasuk yang ngeri sekali pernikahannya gini. Ketika ada orang yang menginginkan untuk mendapatkan keturunan dari orang yang mulia, maka boleh dia memberikan istrinya kepada orang yang mulia itu. Kalau istrinya sudah mengandung, diambil lagi. Dan itu dianggap sebagai pernikahan. Nah, ada juga ketika ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka dia akan menunjuk semua orang yang pernah berhubungan dengan dia. Setelah itu dia sisa tunjuk siapa yang dia mau. Itu pernikahan yang sah di zaman itu, zaman jahiliyah. Dan itu adat kebiasaan mereka gitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak semua adat kebiasaan itu baik. Islam datang untuk mempertahankan yang baik dan menghilangkan yang rusak. Itulah Islam. Sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian, barakallahu fikum. Jadi ibunya dengan bapaknya Rasulullah menikah dengan pernikahan yang sah. Dengan pernikahan yang sah. Yang langsung kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, yang langsung melamar Aminah, ya, bintu Wahab tadi. Masya Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ibunya Aminah saat mengandung, disebutkan dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ketika dia mengandung, dia tidak merasakan lelah, sakit, seperti yang dirasakan oleh wanita-wanita yang lain, yang ketika mengandung. Jadi, orang mengandung itu benar-benar merasakan sakit. Bayangkan, ya, dia harus membawa janin yang semakin membesar dan semakin membesar, nggak tahu berapa kilo itu ya. Ada yang keluar 5 kilo, ada yang keluar 4 kilo, ada yang keluar macam-macam, ada 2 kilo. Ini luar biasa, ini berat. Coba kalau yang laki-laki bawa sesuatu beban 2 kilo, 3 kilo, setiap hari dibawa kemana-mana. Masya Allah. Kalau seandainya ada seorang wanita yang kerjanya panjat pohon kelapa, ya, dia tetap akan bawa itu. Bayangkan ya, betapa beratnya seorang wanita, sehingga wajar ketika seorang wanita itu dihargai di dalam Islam. Karena dari mereka lah lahir generasi-generasi. Nah, ibunya Rasulullah, Aminah bintu Wahab, ketika mengandung putranya, dia tidak merasakan apa-apa. Ya, tidak merasakan, ya biasa-biasa seperti orang tidak mengandung. Biasa-biasa. Ya, mengandung tapi dia tidak merasakan kelelahan, dia tidak merasakan keletihan. Dan ini salah satu tanda dari apa? Dari kemujizatan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah, sebagaimana disebutkan di dalam buku kita ini, bahwa Aminah ketika mengandung, ya, dan kemudian melahirkan, maka terlihat adanya cahaya yang keluar dari beliau, ibu Nabi Muhammad SAW, yang kemudian cahaya itu menerangi kerajaan atau istana-istana di negeri Syam. Diterangi cahaya. Dan ini ada betul ya. Terlihat betul. Ya, terlihat betul. Dan beliau SAW pernah ditanya, jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya ya tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya tentang beliau, kata Rasulullah, ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah hasil doa dari kakekku Ibrahim, ya, kakek yang sudah jauh sekali ya. Kakekku Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, dan saya adalah kabar gembira dari Nabi Isa. Ya, wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a laha qusur Syam. Dan ibuku
ya ummiku kata Rasulullah, melihat ketika dia melahirkan aku, dia melihat ada yang keluar darinya berupa cahaya yang dengan cahaya itu tersinarilah istana-istana di negeri Syam. Istana-istana di negeri Syam. Ya, ini salah satu keajaiban yang terjadi ketika itu. Ya, ketika itu. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini ini sebenarnya banyak sekali ya kisah-kisah tentang beliau. Namun ada yang kuat, ada yang lemah ya. Di antaranya ada juga yang disebutkan dalam sirah ya, dalam sejarah bahwa beliau lahir itu dalam kondisi tali pusarnya sudah terpotong, ya sudah terpotong. Ada juga dalam kisah disebutkan beliau sudah sunat, ya, keluar sudah sunat, ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang menceritakan tentang keanehan-keanehan yang terjadi ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian disebutkan, ya, wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalibi tubashiruhu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aminah mengutus seseorang untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya Abdul Muttalib. Lalu memberikan kabar gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi itu kebahagiaan bagi keluarga Hashim. Ya, termasuk putra Hashim. Siapa putranya Hashim? Siapa putranya Hashim? Abdul Muttalib ya. Nah, itu Abdul Muttalib. Termasuk putranya Hashim, Abdul Muttalib. Sangat bahagia dengan kelahiran Nabi. Maka ini salah satu sunnah yang sampai sekarang juga ada di dalam Islam. Ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, maka kita disunnahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kebahagiaan ketika pernikahan, kebahagiaan ketika memiliki anak, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, maka kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Nah inilah, ya, Islam ingin agar kaum muslimin saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling merasakan satu dengan yang lain. Memiliki empati. Maka ketika ada kita merasakan bahagia, kita ingin saudara kita juga bahagia. Dan itu juga terjadi di zaman terdahulu, di zaman jahiliyah. Ketika Aminah melahirkan, maka dia tidak lupa untuk mengutus seseorang untuk membawa Nabi Muhammad menemui kakeknya, Masya Allah, untuk apa? Memberikan kabar gembira. Baik. Kemudian dilanjutkan. ثم قال المؤلف رحمه الله فجاء عبد المطلب متبشرا مسرورا وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله ودعاه وسماه محمدا رجاء أن يحمد وأق عنه وختنه يوم سابئه وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. Faja'a Abdul Muttalib. Maka kemudian Faja'a Abdul Muttalib mutabashiron. Maka datanglah Abdul Muttalib dalam kondisi mutabashiron, dalam kondisi sangat bahagia. Masruron, sangat senang sekali. Ya, biasa ya kalau kakek punya cucu itu senang sekali. Masya Allah ya. Biasanya kakak itu lebih senang, lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya sendiri. Makanya hati-hati kalian kalau punya anak ya. Iya, biasanya begitu kan. Kakek nenek itu lebih senang kepada cucunya daripada kepada anaknya sendiri. Kalau ada apa-apa antara anak dengan cucu, anaknya yang dimarahi, ya, cucunya disayang. Sudah pernah merasakan seperti itu? Sudah ya, berarti sudah menikah ya. Masya Allah. Itu seperti itu. Nah, Abdul Muttalib sama dengan kita ya. Walaupun Abdul Muttalib bukan orang Indonesia ya, tapi sama dengan kita secara fitrah. Namanya manusia, senang dengan keturunan-keturunannya. Itu biasa. Ya kan? Maka Abdul Muttalib sangat bahagia dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Senang sekali, Masya Allah. Beliau mutabashiran, masruran, wa hamalahu. Lalu beliau menggendongnya. Wa adakhalahu al-Ka'bah. Lalu beliau langsung memasukkan Rasulullah ke dalam Ka'bah. Ini nggak sembarang orang masuk Ka'bah. Ya, kalau Abdul Muttalib nggak izinkan nggak bisa. Dan nggak sembarang orang bisa masuk situ. Orang-orang tertentu yang bisa masuk situ. Maka ini heran orang-orang ya dengan apa yang dilakukan Abdul Muttalib. Langsung dia bawa Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Wa syakarallah.
lalu dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada siapa? Tayyib. Bersyukur ibadah atau bukan? Ibadah. Dia bersyukur kepada siapa? Allah. Berarti Abdul Muthalib ibadah kepada Allah atau tidak? Nah. Apa masalahnya dengan Abdul Muthalib? Kenapa beliau digolongkan sebagai orang musyrik? Iya. Selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu masalahnya. Wa syakarallah. Dia bersyukur kepada Allah. Dia syukurnya kepada Allah. Karena itu hal yang berhala-berhalanya tidak bisa apa-apa. Memberikan nikmat, kemudahan melahirkan, dapat cucu yang gagah, dapat cucu yang luar biasa, banyak keanehan-keanehan yang muncul, Masya Allah. Dan dia yakin ini anak akan jadi orang besar. Dia yakin sekali itu. Makanya dia langsung bawa masuk ke Ka'bah. Lalu dia wa syakarallah, dia bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik bukan membenci Allah. Bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Bahkan dalam beberapa ayat disebutkan tentang orang-orang musyrik yang berdoa kepada Allah ketika mereka berada di tengah laut. Ada ya? Ketika mereka berada di tengah laut, dia berdoa kepada Allah. Ini orang musyrik. Masya Allah. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Kesyirikan di kalangan orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW bukan berarti mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah mereka mencampur baurkan antara peribadatan kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhalanya. Mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhalanya. Dan ini menunjukkan mereka tidak bisa merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan menang. Kamu akan jaya. Maka mereka tidak mau. Apa yang mereka bilang? Ya, aja'alal aliha ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kenapa Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Nah itu. Jadi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Karena mereka tidak rela untuk meninggalkan siapa? Berhala-berhalanya. Baik. Jadi jangan dipahami orang musyrik itu tidak beribadah kepada Allah ya. Orang musyrik beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah, wada'ahu, maka Abdul Muthalib pun berdoa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Rasulullah. Wasammahu Muhammadan, dan beliau memberi nama cucunya dengan Muhammad. Jadi siapa yang memberi nama Muhammad? Kakeknya, Abdul Muthalib yang memberi nama. Diberi nama dengan siapa? Muhammad. Dan nama ini sebelumnya enggak ada. Ini nama barulah, istilahnya sesuatu yang baru, yang dulu orang-orang di sekitar beliau, orang-orang musyrikin tidak menamai anaknya dengan nama apa? Muhammad. Maka ini nama yang baru. Roja'an ayyuhmada, dengan harapan anaknya nanti menjadi orang yang dipuji dan doanya Abdul Muthalib dikabulkan. Harapannya dikabulkan. Harapannya dikabulkan. Jadi orang musyrik itu doanya bisa dikabulkan enggak? Bisa. Kalau dia berdoa ikhlas karena kepada Allah, dia bisa. Ini masuk Ka'bah, dan dia tahu ini Ka'bah milik siapa? Ka'bah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ini dipahami Abdul Muthalib. Makanya ketika Abdul Muthalib ketika diserang oleh tentara Abroha, maka dia tidak menjaga Ka'bah, dia biarkan Ka'bah. Apa dia bilang? Ya. Ini yang akan jaga Ka'bah ini adalah pemiliknya, Robnya. Dia paham itu. Maka dia paham bahwa dia sedang berada di sebuah tempat, di sebuah rumah, yang rumah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal dengan apa? Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia paham. Makanya dia berdoa kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, lalu dia namai dengan nama Muhammad. Dengan harapan apa? Dinamai dengan nama Muhammad dengan harapan bahwa anak ini akan dipuji kelak. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa doanya orang musyrik bisa dikabulkan. Syaratnya ikhlas. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di atas kapal, diterjang gelombang yang besar,
maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Nah, dikabulkan oleh Allah, selamat dia. Tapi ketika sampai di darat, idahum yusyrikun. Ketika sampai di darat, mereka kembali lagi apa? Mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, hati-hati. Oleh karena itu kita tidak boleh mendolimi siapapun, muslim atau non muslim. Karena non muslim bisa saja dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa ikhlas kepada Allah, dikabulkan doanya. Ya, oleh karena itu ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke apa salah satu nasihatnya Rasulullah? Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu wahai Mu'adz dari doa orang yang didolimi. Karena tidak ada antara dia dengan Allah pembatasnya. Baik, ala kulli hal kita nggak boleh berbuat dolim ya kepada siapapun. Kita harus adil. Hatta kepada orang yang sangat kita benci, tetap kita harus apa? Harus adil. Nah, ya di sini ya. Jadi Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad dengan harapan agar beliau dipuji ya di masa depannya yang akan datang. Wa aqqa anhu, kemudian beliau mengakikohi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi akikoh sudah ada waktu itu ya di masa jahiliyah. Wa khatanahu yaumas sabihi, dan beliau mengkhitan mensunat Rasulullah di hari yang ketujuh. Nah, ini yang saya katakan tadi ada khilaf di beberapa di beberapa berita ya, berita sejarah. Ada yang mengatakan Nabi lahir sudah dikhitan ya. Di sini disebutkan hari ketujuh dan ini yang dikuatkan oleh penulisnya. Baik, enggak ada masalah ya tentang masalah ini insyaallah. Wa at'aman nasa kama kana al-arabu yaf'alun. Kemudian beliau memberi makan kepada siapa? Kepada orang-orang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab terdahulu sudah terbiasa mengadakan acara akikohan, sudah biasa mengadakan acara sunatan. Biasanya sunatannya itu langsung digabung dengan akikohannya, ya. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Baik. Nabi SAW, Masya Allah, sangat membahagiakan sekali kakeknya, ya, sangat membahagiakan sekali kakek beliau, sehingga kakeknya melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk cucu yang sangat dia cintai, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, lanjutnya lagi. Tsumma qala al-muallifu rahimahullah wa kanat hajinatuhu umma aymanin barakatal habasyati maulata walidihi Abdillahi faqad bakiyat hatta aslamat wa hajarat wa tuwfiyat ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam bi 5 ashhurin aw bi 6 ashhurin. Baik. Nah, kemudian disebutkan wa kanat hadhanathu ummu Aiman. Apa hadhanat? Ya, mengasuh. Kemudian dia diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman yang mengasuh Nabi. Jadi semua orang senang sama Nabi ya, sampai nanti ada kisah Halimatus Sa'diyah ya. Masya Allah, dia juga sangat mencintai Nabi. Semua orang lihat Nabi memang senang. Sejak kecil ya, sejak kecil sampai beliau dewasa, ya orang-orang senang melihatnya. Jadi Nabi ini punya daya tarik yang tersendiri ya sejak kecil memang seperti itu. Makanya orang-orang orang-orang musyrik itu menggelari Nabi dengan Al-Amin sampai beliau dewasa. Nanti hilang itu gelarnya ketika beliau diangkat jadi Nabi. Hilang gelarnya Al-Amin. Ya nggak pernah lagi disebut-sebut gitu. Tapi ketika beliau belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, gelar itu senantiasa diberikan kepada beliau. Nah itulah hawa nafsu ya, seperti itu. Baik, ala kulli hal Nabi SAW dicintai oleh banyak orang. Nah, Ummu Aiman mengasuh Nabi dengan cinta, dengan kasih sayangnya. Ya, Barokah Al-Habasyiyah, Ummu Aiman, Barokah Al-Habasyiyah. Jadi beliau adalah berkulit hitam dari Habasyah. Habasyah itu apa sekarang namanya? Ethiopia ya. Nah, jadi kalau mau jalan-jalan ke Habasyah berarti kita jalan-jalan ke Ethiopia. Di sana itu Habasyah. Ya, di sana terkenal dengan apanya? Yang kita kenal apanya di Habasyah? Habatus Sauda, ya kan? Habatus Sauda ya, kan ada Habatus Sauda Habasyah ya. Habasyah gitu. Terkenal memang. Taib. Nah, salah satu Habatus Sauda dari sana, dari Habasyah. Nah, jadi Barokah Al-Habasyiyah. Nah, maulatu walidihi Abdillah, dan beliau adalah maula. Maula itu apa? Maula itu bekas budaknya ayahnya, bekas budak ayahnya.
Abdullah. Jadi Abdullah punya budak, ya, dan itulah yang kemudian mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad bakiyat hatta aslamat, dan beliau tetap hidup, ya, artinya sampai beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam. Jadi ini kesyukuran tersendiri, anugerah tersendiri untuk Ummu Aiman. Beliau kemudian masuk Islam, dan tidak semua masuk Islam. Pamannya Nabi, dekat dengan Nabi pun nggak masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu benar-benar hidayah. Nah, sama dengan sekarang ya, orang kenal sunnah itu hidayah. Nggak semua orang kenal sunnah. Kalau mau dihitung yang kenal sunnah dengan tidak, mana lebih banyak? Hah? Yang tidak kenal sunnah lebih banyak. Maka itu hidayah yang harus kita jaga. Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ya, kalau kita tidak kenal sunnah, mungkin kita nggak malas kerjakan sholat. Mungkin kita tidak termotivasi untuk menghidupkan akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau. Ya, jadi kita bersyukur ya kenal dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah terbesar. Anugerah terbesar. Baik. Oleh karena itu, maka Ummu Aiman salah seorang wanita yang mendapatkan anugerah besar karena dia masuk Islam. Itulah hidayah diberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa hajarat, dan dia sempat hijrah. Dia sempat apa? Hijrah ke Madinah. Wa tuwfiyat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah meninggal, kemudian beliau meninggal bi khamsati asyhur, beda berapa bulan? 5 bulan. Jadi Nabi meninggal, kemudian beliau meninggal 5 bulan berikutnya. Ya, meninggal Nabi, kemudian Ummu Aiman meninggal 5 bulan berikutnya. Mana lebih tua, Ummu Aiman atau Rasulullah? Ummu Aiman ya. Iya. Kalau Ummu Aiman kalau Rasulullah lebih tua, berarti Rasulullah yang mengasuh Ummu Aiman ya. Jadi mana lebih tua? Taib. Mana lebih duluan lahir? Ummu Aiman. Mana duluan meninggal? Nah, pelajarannya adalah tidak selamanya yang lebih tua duluan meninggal. Makanya jangan kalian harap saya duluan meninggal. Bisa jadi antum duluan. Paham ya? Jadi tidak selamanya yang lebih tua itu duluan meninggal. Ini contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi, orang yang Allah cintai. Ternyata dia lebih duluan meninggal daripada yang mengasuh beliau, Ummu Aiman. Ummu Aiman berarti sudah dewasa kan? Sudah dewasa. Jadi pengasuhnya Nabi. Nabi baru lahir. Tapi ternyata Nabi duluan meninggal baru Ummu Aiman. Ini pelajaran penting untuk kita anak-anak muda. Jangan terlalu berharap. Ya, jangan terlalu berharap lama hidup. Karena kita nggak tahu kapan meninggal. Ya, makanya yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, yang bisa dilakukan cepat dilakukan. Yang tidak punya investasi generasi, cepat-cepat menikah. Karena itu investasi. Ya, yang sudah punya uang panai, sudah mapan, sudah bisa, sudah cepat menikah cepat. Adapun misalnya belum mapan pun silakan segera menikah. Karena Allah yang akan memberikan kekayaan kepada orang yang segera untuk menikah. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kalian miskin, Allah akan jadikan kalian kaya. Maka salah satu cara pintu untuk kaya adalah menikah. Benar ya? Jadi kalau mau tambah kaya, saya nggak usah jawab ini. Kalian cepat paham kalau yang beginian ya. Baik. Jadi insya Allah yang kasih rezeki semuanya. Ala kulli hal di sini Nabi SAW duluan meninggal daripada pengasuhnya Ummu Aiman. Kemudian lanjut lagi. Maka al-muallif rahimahullah ar-rada'u wa awwalu man yang di atas sudah atau belum? Sudah dibaca tadi? Waqat a'taqa? Enggak ada di situ? Enggak ada di situ? di atasnya. Iya, di atasnya itu maksudnya. Ya awwalu man arda'at. Waqat a'taqa enggak ada? Abu Lahabin Di atasnya itu. Wa awwalu man arda'at. Oh iya benar di atasnya. Masya Allah. Ini pengaruhnya kalau ngeprank anak muda ya. Ya udah silakan lanjut di atasnya Bang. Wa awwalu man arda'at sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibata maulatu Abi Lahbin bila bani ibnin laha yuqalu lahu Masruhun wa kanat qad arda'at
qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzata ibnu Abdul Muttalibi wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Abu Salamata ibnu Abdul Asadi al-Makhsumi. Fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar rada'ati. Baik. Kemudian penyusuan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-radha'ah, penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man ardha'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Thuwaibah. Jadi yang pertama menyusui Nabi adalah tentunya siapa? Siapa? Yang pertama. Ibunya dulu dong, ibunya dulu. Jadi yang pertama menyusui Nabi ibunya. Ya. Nah, setelah itu baru Thuwaibah. Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Ya, Maulatu Abi Lahabin. Dia adalah bekas budaknya Abu Lahab. Bekas budaknya Abu Lahab. Bila banin ibnin laha. Bila banin, ya, bila bani ibnin laha. Dengan air susu anaknya. Yuqala lahu Masruh, ya, yang bernama Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dan sebelumnya, sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Thuwaibah ini menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Aba Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Kemudian Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib, siapa yang menyusui? Thuwaibah. Rasulullah siapa yang menyusui? Thuwaibah. Berarti Hamzah dengan Rasulullah saudara susuan. Beliau adalah saudara susuan. Demikian pula Abu Salama Ibni Abdul Asad al-Makhzumi, juga saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Dan mereka-mereka itu adalah saudara-saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Terus lanjut lagi. Tsumma qala al-muallifu rahimahullah wa qad attaka Abu Lahbin amatahu hadhihi farahan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu sara min aladdi a'daihi hinama qama bid-da'wati ilal islami. Baik. Waqad a'taqa Abu Lahabin ummatahu. Atau amatahu, ya, bukan ummah, ya, amatahu. Dan sungguh Abu Lahab telah membebaskan amahnya. Amah itu budak perempuannya. Hadhihi, budak perempuannya. Siapa tadi budak perempuannya? Thuwaibah. Thuwaibah budak perempuannya siapa? Abu Lahab. Dibebaskan, dimerdekakan. Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab itu baik sebenarnya. Cuma pengaruh lingkungan, ya. Teman bermain yang kurang baik, ya. Baik Abu Lahab itu. Coba, ya. Budaknya dibebaskan, dimerdekakan budaknya itu. Ya. Kenapa? Farhan biwiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sangat bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Ini saya bilang tadi, Abu Lahab sebenarnya baik. Cuma teman bergaulnya ini yang bermasalah, ya. Jadi akhirnya apa? Ya seperti itulah, namanya lingkungan, seperti itu jadinya. Jadi sebenarnya Abu Lahab ini tahu yang di bawah Nabi itu benar. Cuma apa masalahnya? Gengsi, malu, dan lain sebagainya. Nah, sama yang terjadi pada paman Nabi Muhammad, siapa? Abu Thalib. Begitu juga masalahnya. Pas dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka langsung Abu Lahab mencegal. Apa dia bilang? Atarghabu am millati abikum ya Abu Thalib. Wahai Abi Thalib, apakah kamu enggak suka, benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Udah enggak jadi, udah. Makanya teman bergaul itu hati-hati. Hampir saja Abu Thalib itu selamat karena Nabi datang untuk apa? Untuk mendakwai untuk mendakwai pamannya Abu Thalib karena cinta dan sayang Nabi kepada Abu Thalib. Tapi ini teman bergaulnya Abu Thalib ini, Abu Lahab. Akhirnya dialah yang kemudian apa? Mempengaruhi Abu Thalib. Jadi hati-hati dengan teman. Makanya teman-teman yang kalau ada teman-teman yang dulu yang bermasalah, yang ngajak kita kepada keburukan, mengajak kepada perkara-perkara yang negatif, ya, kalau bisa kita dakwai, nggak apa-apa kita berteman. Kalau nggak bisa, langsung putuskan hubungan.
Ya, hapus namanya di HP kita. Hapus kenangan kita dengannya. Bikin kenangan yang baru dengan teman kita yang lain ya. Kenangan bersama teman-teman kita di atas sunnah Nabi Muhammad SAW itu lebih mengembirakan, membahagiakan kita. Hapus mereka karena mereka bisa mempengaruhi kita. Ya, coba kalau misalnya Abu Thalib sama siapa? Abu Lahab sudah pisah, memang udah selesai. Ini Abu Lahab masih datang, masih dianggap sebagai keluarganya, temannya dan lain sebagainya, akhirnya dipengaruhi. Apakah kamu benci dengan agama bapak kamu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib nggak jadi mengucapkan ya syahadat, persaksian, masya Allah. Nggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Ala kulli hal ya qaddarallahu wa masya'a fa'al. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan walakin sara min aladdi a'daihi hina maqama bid-da'wati ilal Islam. Namun kemudian Abu Lahab yang tadinya sangat bahagia, gembira dengan lahirnya Rasulullah sampai dia bebaskan budak. Budak itu mahal. Kalau ada orang mau membebaskan budak itu menunjukkan benar-benar ini orang ya sangat bahagia atau dia itu sangat baik. Budak itu mahal. Coba lihat ketika seorang budak yang masuk Islam, Bilal bin Rabah, ketika dia disiksa, apakah para sahabat yang lain tidak ingin membebaskannya? Hah? Ingin. Apakah sahabat yang lain tidak iba melihat Bilal bin Rabah disiksa seperti itu? Sampai diseret-seret, ditarik, ditaruh batu di atasnya sampai disebutkan, kalau ada daging diletakkan di atas batu itu, maka daging itu akan masak. Saking siksaan yang sangat keras sekali. Apakah para sahabat tidak cinta kepada Bilal bin Rabah? Apakah mereka tidak punya empati kepada Bilal bin Rabah? Bukan. Tapi masalah fulus. Ada fulus semua mulus. Ya, ini fulus, uang. Siapa yang berkorban kemudian membebaskan Bilal bin Rabah? Abu Bakar. Karena Abu Bakar punya uang. Masalah uang. Jadi ketika Abu Lahab membebaskan apa? Membebaskan budaknya, Masya Allah, budak wanitanya, dibebaskan begitu saja, nggak ada uang dia dapat, dibebaskan begitu saja. Ini menunjukkan sangat bahagia dan gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Lahab sangat mencintai Rasulullah sampai beliau dewasa. Sangat dicintai oleh Abu Lahab dan dihargai. Sekali lagi, dicintai dan dihargai, disegani. Semua orang segan, termasuk Abu Lahab. Tapi sayang, ketika Nabi SAW mulai berdakwah, disitulah muncul kebencian dia, ketidaksenangan dia. Jadi dia melihat Nabi Muhammad ini membawa agama baru. Agama baru. Ini bahayanya taklid. Ini bahayanya apa? Taklid. Dia berpikir bahwa agama baru ini akan merusak agama yang sudah ada sebelumnya. Padahal tidak. Islam datang untuk mengangkat derajat manusia dan akan menjayakan, menguatkan, memenangkan agama yang mau bergabung dengan Islam pada saat itu. Tapi ya itulah yang terjadi, Allah menakdirkan, dan ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya ya, bahwa hati manusia ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang kenal sunnah, tapi kita nggak tahu besok. Maka Nabi sebutkan ada orang yang jarak antara dia dengan surga itu sisa satu hasta. Tapi dia didahului oleh takdir, lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Ada? Nggak ada yang menjamin kita masuk surga. Makanya teruslah berusaha. Teruslah berusaha. Demikian pula tidak ada yang menjamin orang-orang yang hari ini tersesat di jalan yang sesat kemudian masuk neraka. Tidak ada yang menjamin. Bisa saja mereka bertobat kepada Allah seperti Umar ibn Khattab yang menjadi lawan berat Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Dan sebagaimana Abu Lahab yang sangat cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, ternyata menjadi musuh beratnya Rasulullah SAW. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sejarah itu memberikan kita banyak pelajaran. Maka kita harus belajar sejarah. Gak tahu sekarang di sekolah ada sejarah nggak? Ada ya. Tapi sejarah Rasul ini penting sekali untuk kita pelajari. Banyak kisah-kisah, banyak kejadian, banyak masalah-masalah yang Masya Allah akan menjadi pelajaran besar dalam kehidupan kita. Karena kehidupan Nabi penuh dengan pelajaran dan ibrah untuk kita semua. Sudah masuk Isya? Sudah ya? Baik. Insya Allah cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa?
fi Bani Sa'ad. Kisah tentang seorang wanita bersama dengan suaminya dan anaknya yang melakukan perjalanan dari kampung Bani Sa'ad menuju ke Mekah bersama dengan para wanita yang lain untuk mencari anak-anak susuan. Dan dia salah satu dari wanita-wanita yang tidak mendapatkan anak susuan. Dan bagaimana kisahnya? Dan juga bagaimana kisah ketika Nabi SAW ditolak oleh banyak wanita untuk disusui. Sangat menyedihkan. Tapi itulah yang terjadi. Dan ada hikmah di dalamnya. Pelajaran yang sangat besar sekali. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi kita Muhammad. Dan dengan mempelajari kisah-kisah ini akan memunculkan rasa cinta kita kepada Nabi. Bagaimana penderitaan beliau sejak kecil. Ya, ditinggal orang tuanya, kemudian juga dalam kondisi ibunya juga orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Punya kedudukan, tapi miskin. Ya, begitulah kisahnya Rasulullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi insyaallah di pekan yang akan datang untuk kita lanjutkan pembahasan kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.